Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Banten Podcast? Kita kembali lagi dalam Banten Podcast. Citra Sari kembali menemani sahabat Banten Podcast pastinya dengan berbagai informasi juga yang siap kita hadirkan. Nah, kalau beberapa hal yang sudah kita ketahui tentang salah satu rumah sakit di Provinsi Banten. Kemarin baru saja mendapatkan penghargaan. Ini adalah rumah sakit terbaik ya dari pemerintah Provinsi Banten. Dan pasti kita sudah bisa menebak ya, ini rumah sakit mana kira-kira? Ini adalah RSUD Dr. Derajat Prawira Negara. Dan sahabat Banten Podcast, kalau berbicara juga tentang segala profesi yang ada di dalamnya, ini ada salah satunya adalah pelayanan penunjang medik. Untuk pelayanan penunjang medik, ini adalah organ penting yang mendukung terciptanya pelayanan yang prima dan juga paripurna dalam sebuah rumah sakit. Segala bentuk penunjang di dalamnya baik sarana prasarana, kemudian SDM-nya ini juga harus menunjang keberhasilan rumah sakit tersebut. Kita akan mengetahui lebih lanjut seperti apa dari sarana prasarana dan juga penunjang yang ada di RSUD Dr. Derajat Prawira Negara. Kali ini saya sudah bersama Ibu Wadir ya, ini dari Wadir Penunjang RSUD Dr. Derajat Prawira Negara. Apa kabar Ibu Mujiati Erianis SIP MSI? Ya, alhamdulillah sehat Mbak. Panggil Eris aja. Ibu Eris aja ya. Ini Ibu semoga memang kalau kesibukan setiap hari bisa terus membuat kita sehat juga ya Bu ya. Iya, takutnya ikut sakit juga. Insya Allah. Kerja di rumah sakit bisa bikin ini gak sih Bu kayak kok lelah gitu seperti itu nih Bu? Sempat ngeluh nggak gitu Bu? Kan memang tugas di sini merupakan memang sesuatu yang baru buat saya. Tapi memang ini amanah dan kepercayaan yang memang harus kita jalankan dengan baik. Sebelumnya juga memang saya kabid sekaligus pernah PLT Camat juga sebelum di sini. Jadi memang intinya dunia yang baru karena sebelumnya kan mengurusi kepegawaian. Tapi sekarang lebih ke dunia kesehatan seperti itu. Jadi sekarang baru berapa lama Bu di baru dilantik 22 September yang lalu, jadi baru mau 2 bulan ya. Iya. Masih baru sekali ya. Ini berarti juga dari bagian penunjang juga baru ya Bu ya? Iya betul, memang ini SOTK baru. Dulu penunjang itu menyatu di sebagian ada di Wadir Pelayanan dan sebagian tupoksinya ada di Wadir ADK, Administrasi dan Keuangan. Di SOTK yang baru itu segala sarana prasarana dan alat kesehatan itu berada di bawah Wadir Penunjang gitu. Jadi terpisah. Pelayanan jadinya khusus terkait kinerja para pelayanan kesehatan. Selanjutnya untuk ADK memang dia khusus ke mekanisme keuangan, penerimaan maupun kepegawaian aja gitu. Sisanya ada di bawah Wadir Penunjang. Oke, baik. Kalau dari penunjang sendiri, ini lebih fokus ke sarana prasarana seperti itu ya? Iya, betul. Sarana prasarana dan alat kesehatan. Alat kesehatan. Termasuk di dalamnya obat dan BPHP, barang habis pakai. Oke, baik. Nah, kalau dia berbicara tentang sarana prasarana, pasti ada banyak sekali ya Bu ya. Nah, makanya itu yang akan kita bahas juga. Dan sahabat Banten Podcast juga pasti ingin tahu ya, seperti apa sih sarana prasarana di RSUD Dr. Derajat Prawira Negara? Apakah sudah memasuki kriteria sebagai rumah sakit yang mumpuni atau seperti apa? Tapi sebelumnya Bu ya, ini boleh diceritakan juga nih Bu untuk sarana dan juga prasarana yang ada di RSUD Dr. Derajat Prawira Negara. Sudah sepenuhnya mencukupi atau seperti apa Bu? Iya. Sebetulnya kita terus berupaya melakukan pemenuhan alat kesehatan yang ada dengan anggaran yang terbatas. Tetap kita berupaya kalau misalnya ternyata tidak bisa diakomodir melalui APBD maupun BLUD, kita upayakan bekerja sama dengan pihak lain melalui kerjasama operasional. Sebetulnya untuk saat ini banyak sekali alat unggulan kami. Mungkin kesempatan ini sekaligus momentum kami untuk mempromosikan. Jadi di kami itu ada CAT Lab, CAT Lab, terus juga ada ISWL, ada endoskopi, ada mamografi dan ada CT scan juga gitu. Dan kalau dibandingkan dengan tarif rumah sakit lain, bisa dibandingkan sangat jauh di bawah tarif rumah sakit lain gitu. ISWL itu untuk menghancurkan batu ginjal, dia tanpa operasi atau sayatan kulit. Ini seperti apa nih Bu untuk cara jadi dia pakai gelombang kejut.
Begitu. Jadi tanpa ada pembedahan gitu. Itu ditembak atau gimana? Iya betul. Ditembak, jadi pakai mekanisme seperti itu. Dan nantinya pasien kalau setelah diobservasi dia tidak mengalami keluhan, itu setelah setelah tindakan dilakukan itu dia bisa pulang gitu. Jadi tidak perlu melakukan menginap berhari-hari ya setelah operasi gitu, karena memang kalau dirasa hasil observasinya baik bisa langsung pulang setelah tindakan tanpa ada pembedahan seperti itu ya. Tanpa ada pembedahan atau tanpa ada operasi atau pembedahan sayatan-sayatan kulit tanpa ada itu gitu. Ini untuk ISWL ya? Iya gitu. Selanjutnya juga kita ada cath lab juga. Itu kan biasanya untuk pemeriksaan pembuluh darah ya, khususnya kebanyakan sih memang untuk pasien-pasien penyakit jantung ya, untuk mengetahui kondisi pembuluh darah di sekitar jantung, apakah ada penyempitan atau ada pelebaran atau seperti apa, itu diperiksanya oleh alat cath lab itu gitu. Itu tadi di kita itu sudah ada dan bisa dicek sekali lagi tarifnya di bawah rumah sakit lain gitu. Untuk tarifnya ini sudah ada diinformasikan atau seperti apa? Iya, nanti bisa dilihat di Instagram kita. Jangan lupa follow RSDP Kabupaten Serang gitu. Nanti bisa dilihat banyak program-program yang kita promosikan juga di Instagram itu gitu. Selanjutnya kita juga ada endoskopi. Endoskopi kita ini ada tiga selang yang fungsinya berbeda. Yaitu kolonoskopi, gatroskopi, dan bronkoskopi. Kalau kolonoskopi itu untuk usus besar, kalau gastroskopi itu untuk pemeriksaan lambung, dan bronkoskopi itu untuk saluran pernapasan. Jadi endoskopi itu selang lentur ya, yang memang ujungnya itu ada kamera. Jadi pemeriksaannya tuh kita memasukkan si selang itu ke dalam. Jadi bisa melihat isi. Iya, jadi kita bisa melihat dari kamera yang ada di selang itu untuk pemeriksaan organ-organ yang tadi saya sebutkan itu. Terus juga kita ada mamografi. Mamografi itu untuk pemeriksaan kelenjar, biasanya kelenjar yang ada di payudara gitu. Itu juga kita ada. Selain itu juga kita juga ada CT scan. CT scan itu mungkin teman-teman masyarakat umum sudah tahu ya, kalau dia itu seperti X-ray cuma lebih detail gitu. Itu sudah ada di kita. Jadi sebetulnya itu tadi, ini yang mungkin masyarakat banyak belum tahu, sehingga saya harap nggak usah jauh-jauh di RSDP ada nih gitu ya, ke RSDP aja. Dan tarifnya pun memang jauh lebih rendah dibandingkan rumah sakit yang lain. Gitu. Oke, baik. Nah, jadi sahabat Banten Podcast tadi seperti yang Ibu Eri sampaikan ya, kita ulangi lagi, jadi ada ISWL, kemudian ada cath lab, ya, ada endoskopi, ada CT scan dan mamografi. Iya. Jadi ini semua alat-alat ini baru adakah atau memang ini sudah diprogramkan seperti itu, Bu? Memang saat saya di sini sudah ada, cuma mungkin itu tadi kita memerlukan ajang-ajang untuk promosi gitu. Saya harap ya dari podcast ini juga bisa jadi ajang promosi kami gitu untuk alat-alat yang ada di RSDP ini gitu. Karena memang ketika biasanya memang entah itu orang tua yang sakit atau saudara yang sakit, salah satu yang ada di dalam sini Bu ya, ini kepanikan akhirnya sampai keluar kota ya kan, nyari rumah sakit yang padahal biayanya mungkin jauh lebih mahal gitu, dan mungkin jarak transportasi juga kan jauh. Betul. Kalau jauh kan berarti harus dipikirkan juga nanti akomodasinya atau tempat penginapan dan lain-lain gitu. Padahal di Serang ada loh gitu. Iya, bisa saling berganti nama keluarga ya untuk menjaga pasien. Tapi untuk ini harganya lebih murah katanya ya Bu ya? Betul, bisa dicek harga di sini sama harga yang ada di rumah sakit lain, bisa dicek, itu kita jauh lebih rendah dibandingkan rumah sakit. Ini kok bisa ini Bu? Sebagai ajang promosi juga gitu, karena itu tadi ini memang alat-alat baru yang memang kita sedang promosikan gitu, supaya pasien dari luar, supaya tidak jauh-jauh ke Tangerang atau Jakarta, bisa difasilitasi kok di RSDP Kabupaten Serang gitu. Baik, jadi silahkan nih sahabat Banten Podcast bisa dicek juga ya di Instagramnya RSDP Kabupaten Serang. Jangan lupa di follow terus. Iya betul, jangan lupa di follow. Banyak juga ya Bu ya segala aktivitas kemudian info-infonya ya. Banyak, memang kita mempromosikan itu selain memang dari teman-teman media elektronik, media cetak gitu ya, teman-teman juga yang dari media online kita harap bisa bantu promosi nih gitu. Tapi kalau ngomongin sarana prasarana udah nggak usah diragukan lagi ya kalau RSUD Dr. Derajat Prawira Negara. Iya, sebetulnya kalau untuk pengembangan sarana prasarana kita ada keterbatasan karena memang
tempatnya yang menurut kami jumlah ruangannya yang masih kurang. Oh, jumlah ruangan. Tapi nanti memang rencana kami ke depan kalau misalnya ada penambahan ruangan, rencananya kita akan melakukan poli eksekutif gitu ke depan. Poli eksekutif ini apa nih Bu? Poli eksekutif, cuma memang jadi ada aset di depan yang nantinya akan diserahkan kepada kami. Okay. Nah kalau itu memang sudah ada, baru nanti ke depan akan direncanakan untuk pembuatan poli eksekutif. Wah, di mana nanti bocoran lagi nih. Iya, ke depan. Cuma mungkin itu tadi prosesnya mungkin memakan waktu ya, karena itu tadi belum bisa proses pembangunan karena asetnya sendiri saat ini kan masih ditempati oleh instansi lain gitu. Oke. Ibu, ini kalau selain mungkin tadi kurangnya ini ya Bu ya, tapi kalau dari parkir juga agak susah ya Bu? Iya, untuk parkir. Ini kalau masuk sini kayaknya padat sekali. Upaya peningkatan parkir juga sebetulnya sudah kami lakukan. Jadi kita sudah melakukan kerjasama operasional dengan suatu perusahaan. Jadi nanti itu ke depan akan dilakukan pengembangan parkir, karena memang itu tadi banyak masyarakat yang mengeluh mungkin ramai, merasa fasilitas parkir kami kurang memadai gitu. Nanti itu tapi memang dilakukan bertahap. Mungkin pertama nanti akan ada pembuatan pemindahan dan pembuatan parkir susun motor. Nah nanti parkir motor yang sekarang ke lahan-lahan di sekitarnya nanti kita akan lakukan perluasan. Jadi nanti parkir mobil pengunjung atau pasien itu nanti kita sediakan di luar. Bisa nanti akses jalannya dari Benggalas itu masuk ke dalam. Nanti itu sudah bisa masuk situ. Iya, nanti bisa masuk situ 2 arah. Mudah-mudahan sih tahun depan ya tahapnya bisa dilaksanakan tahapannya. Proses gitu. Saat ini ya. Oke, baik. Itu nanti terus, juga kalau misalnya belum memungkinkan juga, misalnya kita rencana juga mau double decker gitu. Jadi sekarang masih tahap proses dikit demi sedikit. Cuma memang prosesnya tidak bisa sekaligus karena ya harus dilakukan secara bertahap. Oke, baik. Ini kalau tadi sudah disampaikan juga ya Bu ya untuk sarana prasarana yang mungkin sahabat Banten Podcast juga belum ada yang tahu, tadi sudah disampaikan ya seperti ESWell dan yang lainnya juga. Selain itu Bu, untuk sarana prasarana lain atau layanan penunjang medik dan juga non mediknya ada apa saja nih Bu untuk rumah sakit RSUD Dr. Derajat? Di bawah saya itu memang ada 2 bidang ya, penunjang medis dan penunjang non medis. Kalau penunjang medis ini itu tadi yang diurusi adalah alat-alat kesehatan, obat, maupun barang habis pakai. Nah kalau untuk yang non medisnya itu seperti sarana prasarana lain yang di luar itu, kayak seperti AC, lemari, kursi, pokoknya hal-hal lain sarana prasarana yang di luar medis itu adanya diurus di non medis gitu. Oke, baik. Ini dari segi laboratorium, kemudian juga laboratorium di bawah non medis, di laboratorium di bawah penunjang medis. Farmasi di bawah penunjang medis, radiologi, CSSD, BDRRS, banyak Mbak. Banyak ya, kalau disebutkan banyak sekali ya. Tadi itu sudah disampaikan untuk medis dan juga non medisnya. Tapi kalau dari semuanya nih Bu, ini kira-kira dari kelengkapannya sudah lengkap atau masih ada yang kurang nih Bu? Sebetulnya itu tadi Mbak, banyak alat yang sebetulnya kami ingin penuhi ya, tapi keterbatasan tempatnya yang memang belum memadai. Di sini tuh belum ada MRI. Kita memang belum bisa mengadakan karena memang keterbatasan alat, juga karena keterbatasan ruangan, karena kan alat MRI itu membutuhkan space ruangan yang besar gitu. Sedangkan untuk saat ini belum gitu. Sebetulnya PR kami sih di bagian penunjang lebih ke kurangnya ketersediaan ruangan yang memadai Mbak, karena memang itu tadi bangunannya masih ruangan yang ada belum cukup gitu. Iya benar, sangat terbatas. Karena ya yang dipentingkan itu dulu ya, baru bisa menambah alat-alat yang lain. Kemudian untuk layanan-layanan lain seperti operasi, mulai dari mungkin operasi banyak sekali ya penyakit-penyakit, kemudian sesar dan yang lainnya. Ini seperti apa nih Bu untuk layanan operasi dan juga layanan penunjang di RSUD nih Bu? Iya, kalau saya mungkin lebih bicara ke sarana prasarananya ya Mbak ya. Kita sebetulnya nanti akan ada pembangunan IBS 2.
Cuma memang itu tadi karena keterbatasan anggaran, kemungkinan baru beres di 2023 karena di 2022 itu anggaran dari Kemenkes akan ada refocusing. Jadi memang, tapi belum tahu sih Mbak itu kepastiannya seperti apa. Kita masih menunggu info nih apakah betul terrefocusing atau memang bisa disetujui permohonan dari kita untuk finalisasi pembangunan IBS 2 ini. Kalau misalnya itu terrealisasi, nantinya pemenuhan sarana prasarana untuk OKA bisa lebih memadai. Untuk sekarang kan memang masih terbatas ya, masih di bawah standar minimalnya gitu. Harusnya kan tadi apa sarana prasarana OKA? OKA itu maksudnya kamar operasi. Ya, kamar operasi. Kamar operasinya memang jumlahnya masih sangat terbatas gitu. Oke, tapi sejauh ini masih bisa dikategorikan aman ya Bu ya? Maksudnya Insya Allah aman ya. Cuma memang kita pengennya supaya kan memang jadwalnya sangat padat nih Mbak, karena tempatnya sangat terbatas. Jadi jadwal dokter kita sangat padat gitu. Kasihan sampai ada kadang-kadang yang sampai menunggu. Harus menunggu atau harus di reschedule gitu. Tapi kalau ke depan IBS sudah bisa dioperasikan, akan lebih baik lagi nanti pelayanan di OKA gitu, di kamar operasi. Kita flashback ke kemarin ya Bu ya. Ini kalau udah ngomongin flashback pasti berbicara juga tentang kasus COVID-19. Sekarang juga masih ada sih ya sebenarnya kasus COVID. Tapi kita juga sudah mengetahui untuk bulan ini untuk angkanya sudah dikatakan nol. Ya, kalau di RSDP Kabupaten Serang pasien COVID nol. Alhamdulillah sekali ini ya Bu ya. Mudah-mudahan tidak ada peningkatan kasus. Amin. Terus walaupun yang kita khawatirkan ini nih di penghujung tahun kan biasanya banyak orang yang berpikirnya untuk liburan ya. Liburan akhir tahun. Mudah-mudahan tidak ada kelonjakan kasus karena ramainya masyarakat yang berwisata. Berarti untuk yang di RSDP nanti akhir tahun standby. Oh, kalau kita tenaga kesehatan kan? Harus nggak pernah liburan. Karena memang tenaga kesehatan punya shiftnya masing-masing yang memang harus dipenuhi kewajibannya. Tanggalnya hitam semua ya. Iya. Jangan tenaga kesehatan gitu Mbak, lebaran aja bisa masuk sesuai shiftnya gitu ya. Orang-orang liburan atau mungkin ke sanak family tapi tetap kewajiban seperti itu ya. Oke, Ibu nih balik lagi tadi ya untuk COVID. Kemarin waktu di pertengahan tahun itu, ini sampai menerima banyak sekali pasien rujukan COVID-19. Sampai ini nggak sih kelimpungan dengan sarana prasarana yang ada nih Bu? Untuk yang COVID kemarin sebetulnya saya belum masuk ya Mbak, tapi memang berdasarkan laporan yang ada dan memang hasil evaluasi yang ada, alhamdulillah RSDP ini salah satu memang rumah sakit rujukan COVID yang dinilai cukup baik dalam penanganan COVID-nya pun memang alhamdulillah mendapat banyak penghargaan ya terkait penanganan COVID. Itu tadi sebetulnya memang RSDP ini punya banyak nilai Pak, selain tadi nilai dari sarana prasarana yang memang bisa dipromosikan tadi itu, kita memang tenaga dokternya sangat luar biasa. Di RSDP itu banyak dokter yang sudah konsulen Mbak, bahkan itu tadi banyak dokter yang konsulen, banyak juga subspesialis. SDM-nya luar biasa, jadi tinggal PR-nya adalah ruangan dan sarana prasarananya balik lagi ke ruangan. Banyak dokter-dokter kita yang melayani juga di rumah sakit swasta ternama gitu. Karena memang kapasitas dia yang mumpuni. Seperti itu ya. Tapi pada saat kemarin COVID-19 paling banyak ini menggunakan sarana apa nih Bu untuk alat-alat dari kesehatannya sendiri? Memang alat-alat yang terkait itu saluran pernapasan. Kayak suction, terus pasien. Sempat kekurangan tidak sih Bu saat itu? Dengan keterbatasan alat yang ada bisa tetap melayani dengan baik karena memang itu tadi banyak sekali ruangan yang kemudian akhirnya dialihkan menjadi ruangan COVID. Penambahan juga jumlah ICU untuk COVID juga gitu. Itu tadi kita memang dokternya juga siap gitu. Oke, baik. Nah, ini kalau di luar COVID sendiri, pasti setiap penyakit sudah ada poli-polinya sendiri. Betul. Ya Bu ya. Kalau di RSUD Dr. Derajat Prawira Negara, ada berapa poli nih Bu?
yang sudah Waduh, banyak banget Mbak. Banyak banget ya kalau disebutin 2 jam kayaknya. Enggak. Pokoknya intinya untuk poli di sini cukup lengkap. Mulai dari penyakit dalam, urologi, ortopedi, gigi, jantung, obgyn, kulit, terus banyak penyakit di sini udah tergolong lengkap ya. Cuma memang yang belum ada mungkin hematologi atau yang terkait kanker ya Mbak. Gitu. Oh, kalau kanker ya, gini harus keluar dulu seperti itu ya. Okay. Memang belum ada. Nah ini juga kemarin sempat tapi ada juga memang spesialis kami yang untuk penyakit-penyakit kanker tertentu pun bisa menangani. Masih bisa menangani. Gitu, ya. Tapi memang tidak itu tadi yang terkait hematologi yang belum ada, hematolog yang belum ada. Mungkin next ke depannya ya. Ini kan sudah mulai mudah-mudahan demi sedikit ya Bu. Iya, ada spesialis hematolog yang nantinya bisa ikut bekerja bersama kami melayani di RSUD Kabupaten Serang. Amin. Karena memang semua orang nampaknya memang kalau bertanya tentang rumah sakit kesini gitu ya. Di mana gitu kan yang sudah pasti sarananya cukup ya di RSUD. Seperti itu banyak sekali yang seperti itu ya Bu ya. Tapi semoga kedepannya nanti terus bertambah ruangannya, sarananya juga seperti itu. Iya. Nah ini kan tadi kalau Ibu Eris juga menyampaikan di RSUD Dr. Derajat Prawira Negara ini baru ya Bu ya? Baru sekitar berapa bulan tadi Bu? 2 bulan. 2 bulan, iya kan? Kalau sebelum-sebelumnya di mana nih Bu? Boleh diceritakan dulu sebelum sampai sini? Sebelumnya saya Kabid Administrasi Kepegawaian di BKPSDM Kabupaten Serang. Sempat jadi PLT Camat Tunjung Teja juga. Oke. Sebelum jadi panjang kabid, ya perjalanan ini ya. Menjadi kabid saya Kasubag TU Pimpinan Setda Kabupaten Serang. Tapi kayaknya kalau sahabat Banten Podcast lihat, kita kayak seumuran gitu ya. Kayak masih muda gitu Ibu jadi. Ini saya kelahiran 89. 89. Iya. Jadi tahun ini 32 tahun. Iya, oke. Ini kalau sampai sekarang ini pasti banyak sekali ya Bu ya perjalanan-perjalanannya ya kan. Awal mulanya gimana nih Bu sampai bisa ada di Pemkap. Saya mungkin itu ya startnya lebih awal karena saya lulusan IPDN. Jadi 2010 memang sudah CPNS. Dari 2010? Iya, dari 2010 memang sudah CPNS karena saat di kampus waktu masih tingkat 3 sudah nerima SK CPNS waktu itu gitu. Oke, 2010 lagi pada ngapain nih sahabat Banten Podcast? Masih main kelereng mungkin? Ya startnya duluan mungkin ya. Sampai dengan sekarang ini pastinya ya. Tapi kalau dari RSUD Dr. Derajat Prawira Negara ini selama di sini sudah sekitar 2 bulan ya Bu? Betul. Ada ini nggak sih Bu kayak hal-hal yang dirasa menyenangkan atau seperti apa nih Bu selama pengalaman 2 bulan ini? Sebetulnya memang pengalaman yang baru buat saya. Konteks ya dari enggak awal. sih, memang masih maksudnya masih sesuai. Kecuali wadir pelayanan. Kalau wadir pelayanan memang dia harus dokter karena memang dia bertanggung jawab pada kinerja teman sejawatnya gitu, teman-teman dokter juga. Gitu. Tapi kalau misalnya wadir penunjang atau wadir administrasi keuangan itu boleh bukan diisi oleh dokter gitu. Oke, baik. Ini Bu, kalau kita berbicara kembali ya tentang sarana prasarana, kalau tadi sudah disampaikan mulai dari poliklinika yang banyak, ini sudah hampir lengkap semuanya. Kemudian juga keunggulan-keunggulan lainnya nih Bu. Ini balik lagi untuk akreditasi bintang 5 yang sudah diraih dari RSUD Dr. Derajat Prawira Negara. Ini ada pembeda nggak sih Bu dengan rumah sakit lainnya? Tentunya mendapatkan akreditasi itu kan memang melalui tahapan penilaian ya. Gitu. Kalau memang kita sudah diberikan penilaian sebagai rumah sakit yang bintang 5, otomatis memang sudah memenuhi standar untuk dinilai sebagai rumah sakit yang terakreditasi bintang 5 itu sendiri gitu. Karena memang unsur penilaiannya banyak dan memang dinilai oleh kementerian terkait gitu. Termasuk sarana prasarana itu? Sarana prasarana, sumber daya yang ada gitu, semuanya. Banyak hal kalau akreditasi Mbak. Betul sih. Kemudian juga kalau dari kemarin dari Pemprov Banten ya, yang dimana RSUD sendiri mendapatkan rumah sakit umum daerah yang bisa dikatakan terbaik ya Bu ya. Ini dari 4 program. Salah satu tadi ada HIV, kemudian juga PONET dan yang lainnya. Ini dari segi sarana prasarana juga mempengaruhi berarti. Betul, seperti itu ya. Itu tadi selain memang harus didukung SDM yang kompeten, tentunya juga harus didukung pula oleh sarana prasarana atau alat kesehatan yang memadai.
Oke. Jadi sahabat Banten Podcast, sekali lagi ketakutan-ketakutan yang memang dirasakan ketika mulai gak enak badan atau sakit atau mungkin punya riwayat penyakit seperti itu ya. Sekarang di RSUD Dr. Derajat Prawira Negara ini sudah nihil untuk angka kasus COVID-19. Betul. Jadi jangan takut berobat ke RSDP Kabupaten Serang. Apalagi ibu-ibunya mungkin aduh ya gitu kan. Iya, takut katanya ke RSDP soal rumah sakit COVID atau insya Allah sekarang semua alat kan memang kalau sudah pasiennya tidak ada kan disteril kan ya. Sterilisasi alat terus kan secara bertahap dan berkelanjutan dilakukan gitu. Intinya dengan sekarang pasiennya 0, sebetulnya harusnya sudah tidak perlu ditakutkan lagi gitu. Oke. Ada kesiapan nggak sih Bu untuk menghadapi gelombang ketiga? Apalagi tadi akhir tahun Ibu. Kita tetap harus bersiap untuk mencegah ketidaksiapan kita dalam penanganan gitu. Tetap intinya antisipasi apabila lonjakan itu terjadi, kita sudah siapkan baik dari segi tenaga maupun sarana prasarananya gitu. Jadi tetap ruangan operasi COVID ada gitu, terus juga ruangan ICU ada, dan ruangan-ruangan perawatan maupun IGD untuk COVID kita tetap pertahankan gitu. Apabila nanti ada lonjakan ketiga, nuzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan jangan sampai. Tapi kalau misalnya lonjakan itu ada, kita sudah siap. Oke, baik. Tapi tetap balik lagi, jaga 3M ya Bu ya. Apa tadi 3M itu? Menjaga jarak, pakai masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan. Terus apa lagi? Aku hampir lupa. Udah 3. Kita udah pakai masker ya berdua, udah jaga jarak. Sama satu lagi dong, kalau sekarang vaksin. Iya. Jadi bukan cuma 5M, tapi juga ditambah dengan vaksinasi. Jangan takut vaksin, jangan takut ke rumah sakit. Betul. Pastinya ya. Baik, terakhir Bu, ini untuk bidang sarana dan juga prasarana. Ini yang ingin disampaikan kepada sahabat Banten Podcast. Kira-kira apa nih Bu? Intinya jangan pernah takut berobat ke RSDP karena untuk COVID sekarang di RSDP pasiennya 0. Mudah-mudahan tidak terjadi lonjakan seperti yang kita takutkan bersama. Intinya tetap taati prokes, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan vaksinasi tentunya. Selain itu juga yang tadi saya sampaikan, banyak sekali alat-alat yang menjadi keunggulan kami yang harganya bisa dibilang lebih rendah dari rumah sakit lain. Selagi alatnya ada di RSDP, kenapa harus pergi ke Jakarta atau Tangerang? Dan memang sebetulnya kalau Bapak Ibu ke Jakarta atau Tangerang bisa jadi yang ditemui adalah dokter kami gitu. Oh gitu. Iya, karena dokter kami ada yang boleh sebut merek kan? Ada juga yang di Betsaida, ada juga yang di Siloam, di rumah sakit swasta ternama itu juga banyak juga ya. Tidak perlu ditemui di Jakarta, sebetulnya di Serang ada, dokternya juga ada di Serang gitu. Lebih irit transportasinya. Betul, iya. Kemudian juga nggak usah bingung-bingung kalau di sana mungkin tidurnya di mana, terus harus bergantian dengan keluarga yang lain seperti itu ya. Jadi biaya akomodasi jauh lebih ringan. Betul sekali. Karena tidak perlu menginap di penginapan. Tapi banyak juga ya Bu mungkin dari luar yang datang ke sini, bukan hanya di wilayah. Iya, sebetulnya sih banyak dari masyarakat Serang Raya mungkin ya, maksudnya Serang, kota, kabupaten, Cilegon, Pandeglang dan Lebak pun biasanya kesini. Banyak yang merujuk ke sini gitu. Oke, baik. Jadi sahabat Banten Podcast ya, sekali lagi follow Instagramnya supaya bisa lebih tahu ya Bu ya, kalau misalnya apa saja sih ada sarana prasarana, kemudian alat-alat apa saja yang ada di RSUD Dr. Derajat Prawira Negara. Iya, betul. RSDP ya. Iya. RSDP Kabupaten Serang. Boleh di follow Instagramnya. Terima kasih banyak ini Ibu untuk waktu dan juga informasinya. Iya, sama-sama Mbak. Semoga nanti kita bisa berbincang-bincang lagi kalau sudah ada sarana prasarana yang terbaru ya. Iya. Sosialisasi juga kepada masyarakat kembali. Bantu promo terus ya Mbak. Pasti dong. Sekali lagi terima kasih. Ini bersama Ibu Wadir Penunjang RSUD Dr. Derajat Prawira Negara.
Ibu Mujiati Arianis SIPMSI. Terima kasih Bu sekali lagi. Sama Mbak. Dan sahabat Banten Podcast, demikian untuk bincang kita dalam Banten Podcast. Kita ketemu lagi nanti next di perjumpaan selanjutnya. Citra Sari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.